perubahan itu adalah tuntutan dari berkembangnya zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, Bapak Ibu, dapatkan kita lihat berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Dunia ini mengalami yang namanya evolusi dari berbagai segi. Yang pertama dapat kita lihat dari segi ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu, yang pertama, orang dulu belanja di pasar. Dulu belanja ke pasar. Sekarang lebih cepat pulang jempol itu datang daripada tukang sayur di rumah. Belanja online sekarang. Itu bentuk perubahannya. Orang sekarang belanja tak pakai uang lagi, Bapak Ibu. Sekarang kalau kita masuk ke barbershop, ke tempat gunting rambut, dia sudah menyediakan yang namanya oris. Jadi pakai handphone, scan barcode, langsung berapa? 70.000, 65.000, langsung bayar. Tidak ada transaksi pakai uang lagi. Itu perubahan yang terjadi. Sedekah juga gitu. Sekarang ada namanya sedekahnya by transfer. Mau sedekah berapa? Sedekahnya lagi tidak pakai uang, pakai barang. Mau sedekah barang apa? Itu perubahan-perubahan yang terjadi. Dari segi apa lagi bisa kita lihat perubahan itu? Sosial budaya. Dulu orang tidak dilarang untuk berkumpul-kumpul. Sekarang ada syarat-syarat tertentu untuk berkumpul. Yang terbaru apa tuh maklumatnya? Boleh buka bersama, tapi tak boleh ngobrol. Boleh buka bersama, tapi tak boleh ngobrol. Makan, ya. Ngobrolnya dari mana? Handphone, pakai WA. Kalau ngumpul ke sini, WA. Dan itu perubahan-perubahan itu harus mampu kita hadapi dengan pikiran-pikiran yang positif. Pada dasarnya perubahan itu dilakukan bukan untuk menyusahkan kita, tetapi memang perubahan itu adalah tuntutan dari berkembangnya zaman. Tuntutan dari berkembangnya zaman. Zaman itu berkembang karena berkembangnya teknologi. Dulu mungkin Pak RT mengundang masyarakat dari rumah ke rumah. Sekarang tinggal pakai WhatsApp sampai semua undangannya. Karena ada teknologi yang bisa digunakan. Kalau teknologi tidak digunakan, bazir. Dari segi industri juga begitu. Dulu orang perusahaan itu menggunakan tenaga manusia. Sekarang tenaga manusia dikurangi, diganti dengan tenaga robot. Buat mobil sudah pakai robot sekarang. Akurasinya lebih terjamin. Tak ada pintunya yang mereng. Tidak ada bannya tuh yang tak simetris sumbunya. Semuanya pakai robot. Sehingga perubahan-perubahan itu harus mampu kita sikapi dengan baik. Nah,
Lalu perubahan apa lagi? Dari segi pendidikan. Dulu yang kita kenal pendidikan itu anak-anak masuk ke kelas, pergi ke sekolah, bunyi bel, masuk ke kelas, duduk, belajar sekian jam, jumpa dengan guru dan lain-lain, sampai nanti pulang sekolah. Sekarang berubah ya. Belajar itu tidak mesti di kelas, tapi boleh di rumah. Kalau di rumah dulu namanya kerja kelompok. Kalau sekarang tidak lagi hanya sekedar kerja kelompok belajar di rumah itu, karena adanya teknologi. Ada namanya Zoom meeting, orang rapat-rapat sekarang sudah pakai Zoom meeting saja. Bosnya di Jakarta, anak buahnya di mana-mana. Tapi masalahnya setiap perubahan-perubahan yang terjadi memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Setiap perubahan-perubahan terjadi memiliki masalahnya masing-masing. Nah, sehingga masalah-masalah inilah yang harus kita pecahkan, yang harus kita pikirkan sebagai umat Islam. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Salah satunya dengan memiliki ilmu pengetahuan. Memiliki ilmu pengetahuan. Kata Nabi juga, menuntut ilmu itu atau berpengetahuan itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Agar apa? Agar setiap orang memahami betul di mana posisinya dan apa tugasnya sebagai anggota masyarakat. Tentunya tugas laki-laki akan lebih berat di dalam masyarakat daripada perempuan. Dan itu memerlukan pengetahuan untuk menjalankannya. Sebaliknya di dalam rumah tangga, tugas perempuan jauh lebih berat daripada laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki, kalau kita mengajarkan laki-laki, maka yang akan berpengetahuan itu hanya satu orang. Tapi kalau perempuan, kita mengajarkan perempuan, maka yang akan bertambah itu adalah satu generasi. Jadi peran perempuan di dalam masyarakat, dalam keluarga itu sangat penting. Sehingga harus memiliki pengetahuan yang cukup. Bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana mengelola anak, keuangan. Tidak boleh sakit. Kalaupun sakit tidak boleh lama-lama. Kalaupun sakit harus ada obatnya yang sambil minum langsung rehat dalam waktu 5 menit. Tuntutannya begitu banyak dan itu memerlukan pengetahuan. Dan pengetahuan ini dapat dicari dari mana saja. Di dalam Islam, kalau kita sandingkan dengan ilmu-ilmu pendidikan, di dalam Islam itu ada 3 terminologi pendidikan. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu diartikan sebagai, kalau sekarang itu pendidikan formal. Pendidikan formal. Pendidikan itu dilakukan di sebuah lembaga. Lembaga itu punya kurikulum yang dilakukan secara terus-menerus, ada evaluasinya dan juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Itu yang kita namakan sekarang SD, SMP, SMA, madrasah, MI, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi. Itu yang disebut sebagai tarbiyah. Di sanalah peserta didik, anak-anak kita itu digembleng, digembleng. Tidak hanya transfer ilmu. Kalau dulu sistemnya transfer ilmu, jadi guru di depan buka halaman 500, jadi bacakan, dijelaskan, kerjakan halaman 506. Kalau sekarang modelnya tidak lagi begitu, transform. Jadi guru itu sikit saja kasih. Guru itu hanya memberikan, mengarahkan dan mengantarkan. Lalu siswa yang disuruh belajar dan mengembangkannya sendiri. Itu tarbiyah. Dalam masalah tarbiyah ini di Indonesia dari tahun 1945 lebih kurang ada 10 kurikulum
yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan itu perubahan itu dibuat atas dasar perkembangan zaman. Kurikulum 45, lalu kurikulum 56, kurikulum berapa lagi? Terakhir 2013, karena berkembangnya teknologi tadi, berkembangnya zaman tadi. Tidak cocok lagi ternyata bahwa produk-produk lama jika digunakan pada zaman yang baru, sehingga diperlukan perubahan-perubahan. Itu tarbiyah. Yang kedua, terminologinya adalah taklim. Taklim. Apa itu taklim? Kalau disandingkan dengan konsep pendidikan sekarang ini, ya pendidikan non formal dan informal, belajar kelompok, les, MDTA. Ya, kalau bagi orang dewasa, ya, majelis taklim jadi ibu lah, karena sifatnya tidak formal dan tidak wajib punya kurikulum. Tidak wajib punya kurikulum. Paling-paling ada modulnya, ada satu buku, pertemuan pertama ini dia sampai selesai satu buku. Nah itulah sampai situ cuma taklim itu. Ya. Makanya di dalam Islam kegiatan kegiatan Islam itu disebutkan majelis taklim, bukan majelis tarbiyah. Jadi berkumpulnya para umat lalu mendengarkan ceramah. Nah itu salah satu bentuk taklim. Yang ketiga, terminologinya adalah takdim. Apa itu takdim? Takdim itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua yang berorientasi kepada akhlak peserta didik, akhlak anak. Nah yang ini takdim inilah model pendidikan pertama yang diterima oleh anak kita, sehingga karakternya terbentuk. Apakah anak itu keras, apakah anak itu lembut, penakut, berani, segala macam, itu bergantung kepada takdimnya di rumah, dan itu dilakukan oleh orang tua. Apa takdim ini akan berpengaruh terhadap tarbiyahnya. Takdim itu akan berpengaruh terhadap tarbiyahnya. Kalau dia dididik menjadi orang pemberani, itu dua saja Bapak Ibu. Di sekolah, kalau tak jadi melawan dengan guru. Yang kedua, dia menjadi orang yang vokal. Jadi dia sejalan. Ya. Nah, ketiga terminologi ini sejalan. Nah, sehingga di dalam Islam itu ketiga model pendidikan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan pada anak-anak, pada diri kita. Lalu apakah pendidikan ini wajib atau tidak bagi kita, bagi umat Islam? Dalam Al-Baqarah ayat 31 Allah mengatakan wa'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Artinya, dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua benda. Wa'allama Adama asma'a kullaha. Nah, dari penggalan itu saja kita dapat artikan bahwa selevel Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini membutuhkan pendidikan, dan pendidikan itu langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan kepada Adam itu nama-nama semua benda. Dan di dalam tafsiran ayat ini dikatakan sebelum Nabi Adam itu diajarkan nama-nama benda, dia diajarkan dulu bahasa. Karena kalau tidak ada bahasa, bagaimana bisa memahami nama-nama benda? Lalu nama-nama benda itu benda apa saja? Benda yang ada di langit dan benda yang ada di bumi. Lalu lebih jauh tafsirannya mengatakan selain nama-namanya juga diajarkan kegunaan-kegunaannya. Agar apa? Agar Nabi Adam tidak salah gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini dalam menjalankan misinya di dunia. Nah, itu selain Nabi Adam. Apalagi kita sebagai manusia biasa,
Dulu diingat itu bahwa pendidikan itu hanya untuk laki-laki, perempuan itu tidak wajib. Wah ini apa namanya tuh pemahaman yang salah besar. Pemahaman yang salah besar. Yang wajib, ya, wajib laki-laki dan perempuan itu wajib memiliki pengetahuan. Bukan masalah kesetaraan gender, bukan. Karena bagi perempuan kalau tidak memiliki pengetahuan, maka keluarga, untuk mengelola keluarga itu ya akan sulit. Dia harus punya ilmunya. Masak apa tidak pakai ilmu? Yang mengasuh anak apa tidak pakai ilmu? Membersihkan rumah apa tidak pakai ilmu? Kalau rumah berserakan, dari mana mau mulai? Ada ilmunya. Laki-laki gitu juga. Sehingga kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban seluruh umat Islam. Juga umat Islam ini kenapa perlu dan wajib memiliki pengetahuan? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak sekali gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah umat Islam. Mulai dari berita-berita yang tidak benar sumbernya, berita-berita yang mengadu domba dan sebagainya. Kalau umat Islam tidak memiliki pengetahuan yang baik, maka dengan berita-berita seperti itu akan mudah terpecah. Sehingga umat Islam wajib berpengetahuan agar tidak mudah terpecah belah dengan informasi-informasi yang beredar saat ini. Nah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin sampai di situ ceramah agama subuh ini dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum